Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TV Asuransi. Hadir kembali kita dalam program podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita, Direktur Eksekutif ASI, Bapak Erwin Nukman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentu karena yang hadir adalah dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, pasti tema kita adalah tentang yang berkaitan dengan asuransi syariah. Dan isu yang sangat hot ya saat ini Pak ya, yaitu bagaimana keberlangsungan atau bagaimana nasib dari spin-off unit usaha syariah. Sebelumnya dalam Undang-Undang P2SK itu ditekankan Pak ya, bahwa kewajiban untuk spin-off itu termaktub di sana. Sehingga yang ini menjawab keraguan-keraguan dari sebelumnya, apakah spin-off untuk unit usaha syariah ini akan menjadi sesuatu yang wajib atau yang sukarela seperti yang terjadi di perbankan. Atau perbankan juga sama dengan adanya P2SK, Pak. Oke, baik. Mungkin pertama kita luruskan dulu. Iya. Jadi kewajiban pemisahan unit syariah itu sudah ada sejak tahun 2014, yaitu dengan adanya Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Di pasal 87 itu diterangkan bahwa ada keharusan pemisahan unit syariah apabila dana tabaru dan investasi peserta sudah mencapai 50% dari total dana asuransi konvensionalnya, atau unit syariah itu sudah lebih dari 50% dari induknya lah. Atau batas keduanya adalah 10 tahun sejak diundangkan, atau 17 Oktober tahun 2024. Aturan itu sebenarnya masih terus berlaku sampai adanya pengganti, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 atau Undang-Undang PPSK. Selain Undang-Undang 40 tersebut, itu juga sebenarnya masih ada namanya POJK atau Nomor 67 tahun 2016 yang menegaskan tentang aturan yang sama, yaitu 50% atau 17 Oktober 2024. Okay. Nah, di perjalanannya dengan adanya katakanlah isu tentang perubahan aturan tentang pemisahan unit syariah atau spin-off di RUU P2SK, memang betul draftnya itu isinya adalah bahwa kewajiban pemisahan unit syariah itu diarahkan atau diserahkan kepada perusahaan masing-masing. Artinya tanda petik jadi tidak wajib atau voluntary. Okay. Namun dalam perjalanannya yang kita tahu sebagaimana sudah diundangkan, kata-katanya berubah total. Di mana ini sebenarnya adalah sebuah afirmasi terhadap Undang-Undang 40 dan POJK 67. Undang-Undang PPSK menyatakan bahwa kewajiban pemisahan unit syariah itu tetap ada, namun aturan, batasan, dan ketentuannya itu diatur melalui OJK atau POJK. Menunggu aturan dari OJK? Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau kita saat itu keluar, Undang-Undang P2SK itu keluar, masih ada POJK 67, POJK, yang sebenarnya masih berlaku. Sampai ada POJK perubahan. Jadi kalau kita mau konsisten, aturan pemisahan unit syariah sebenarnya masih tetap sama sampai hari ini ya Pak. Sampai POJK baru akan keluar. Nah, POJK 67 2016 yang menyatakan bahwa batas waktu pemisahan itu ada 17 Oktober 2024 itu sebenarnya masih berlaku Pak. Di OJK juga masih diamini. Nah, artinya ini sebenarnya penegasan bahwa dari awal juga ASI, asosiasi, kita terus menegaskan kepada anggota bahwa ini tetap berlaku loh. Tapi dengan adanya rumor, isu dan segala macam, apalagi katanya ya Pak, katanya di perbankan juga tidak wajib. Toh faktanya di Undang-Undang PPSK perbankan juga wajib. Sama saja jadinya. Jadi sebenarnya tidak ada. Jadi memang draftnya itu sama, yaitu sama-sama tidak wajib. Tetapi finalnya atau yang sudah diundangkan sama-sama menjadi wajib. Jadi artinya barangkali kondisi kesempatan yang baik ini ya kita juga kembali mengingatkan kepada perusahaan anggota ASI ya untuk kembali taat azas terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sambil menantikan POJK tentang spin-off. Berarti POJK 67 masih tetap berlaku. Dan lagi perusahaan juga ada yang namanya RKPUS, Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah. Silakan dijalani, silakan dipatuhi yang sudah diputuskan melalui RUPS di masing-masing perusahaan. Jadi seperti itu. Kok di draft sempat ada tidak wajib, terus pada akhirnya wajib? Sebenarnya dinamikanya seperti apa Pak sebelum pengesahan tersebut? Baik, kalau kita lihat dinamika memang luar biasa ya Pak. Dari tidak wajib menjadi wajib. Nah, sebenarnya gini, pertama wajib, tidak wajib menjadi wajib kembali gitu ya. Kalau dulu malah ya, ibaratnya ya, dulu fardu kifayah gitu ya, menjadi sunnah, lalu kembali lagi menjadi fardu lagi gitu. Gitu. Nah ini menarik karena memang betul kelihatannya memang di last minute, utamanya di tahun 2020 berapa ya, 2023, 22-an ya itu kan rumor atau tentang adanya, wah ini
nggak mungkin spin off segala macam bla 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 bla, baik di bank maupun di asuransi. Apalagi kalau bank batasnya kan di Juli 2023 ini, makin dekat kan, lebih dekat lagi karena mereka sebenarnya dikasih waktu 15 tahun, yaitu sejak diundangkan Undang-Undang Perbankan Syariah 2008. Nah, ini artinya mungkin ini ada ya mungkin terdengar lah bahwa dari wah ini nggak mungkin spin off segala macam bla 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 gitu. Kalau di ISC sendiri, kita nggak usah bicara industri lain lah. Di ISC sendiri, ISC sebenarnya sudah berkali-kali atau beberapa kali mengadakan survei. Dan yang mengisi atau menjawab survei itu bukan orang sembarangan. Artinya kita berdasarkan RKPUS dan juga berdasarkan manajemen. Artinya level BOD. Misalnya pada saat kita rapat anggota, itu kan yang boleh hadir kan adalah pemegang kuasa. Artinya mewakili perusahaan. Dari survei-survei tersebut, sebenarnya menyatakan bahwa mereka itu siap untuk melakukan pemisahan unit syariah, ya, lebih dari 60% lah seperti itu. Namun ketika ada angin mungkin juga kan, wah ini boleh juga nih kalau nggak wajib kan juga lumayan kan bicara, apalagi mungkin dari bicara efisiensi biaya dan sebagainya macam, itu mungkin jadi hal yang lain yang cukup mengganggu lah ininya. Nah, ini tentu semua ada di DPR. Hearing kepada kami baik di asosiasi atas nama KNKS atau mungkin MES atau mungkin atas nama Dewan Syariah Nasional dan segala macam. Ini kan juga masuk segala macam aspirasi masyarakat juga masuk. Namun kelihatannya ada satu titik kembali bahwa tujuan utama dulu kenapa dikasih adanya bank syariah, asuransi syariah, itu kan sebenarnya tujuan awalnya itu adalah untuk pemurnian, Pak. Jadi kalau memang untuk orang-orang atau perusahaan yang ingin usaha di syariah, ya ibaratnya konsisten dan penuh waktu lah istilahnya gitu ya. Nah, dulu kita bicara asuransi lagi, 2010 diperkenankan adanya dulu kantor cabang syariah, Pak. Kantor cabang syariah. Tujuannya apa? Untuk sementara. Sampai mampu, sampai mapan, baru mereka diwajibkan untuk menjadi full fledged. Di perjalanannya kantor cabang syariah berubah 2003 itu kantor cabang syariah, 2010 diganti harus menjadi unit syariah. Unit syariah itu sebenarnya tanda petik miniatur daripada perusahaan, Pak. Kalau kita baca di undang-undang maupun di POJK 67 maupun 69, unit syariah itu sudah menjadi semacam SBU, Strategic Business Unit, yang mengelola sendiri semua unit syariah. Jadi sebenarnya sudah mengarah ke pendirian secara utuh. Jadi tahapannya sebenarnya sudah jelas. Nah, ketika di langkah-langkah terakhir lalu mau dijadikan tanda petik tidak wajib, ini kan berarti ibaratnya barangkali bukannya mengkhianati ya, tapi artinya mungkin tidak sejalan dengan visi misi dari awal pertama kali dikasih izin gitu loh, Pak. Dari awalnya begini jalannya udah begini, lalu tiba-tiba last minute, kayaknya ada hambatan sedikit nih, udahlah batalin aja, kan nggak gitu juga. Nah, kan dicarikan solusi yang terbaiknya nanti. Nah, kalau kisi-kisi ya mungkin sebelum ditanya oleh Pak Aris nih, mungkin kisi-kisinya sih aturan tadi mungkin batas waktu tahun 2024 sudah tidak ada lagi, Pak. Oh gitu. Di POJK? Rencananya, Pak, di RPOJK yang disampaikan kepada kami sampai dengan hari ini itu tidak ada batasan waktu, tetapi akan ditentukan melalui satu nilai tertentu. Misalkan ekuitas. Nah, berapa nilainya itu belum pasti, nanti kita lihat aja. Misalkan ya, Pak, anggap aja misalnya 100. Nah, jadi misalkan ada perusahaan yang mencapai nilai 100 ekuitasnya, maka dia sudah kena kewajiban pemisahan unit syariah. Pemisahan unit syariah ini ada dua jalannya, Pak. Mau pendirian atau pengalihan. Nah, yang masih di bawah 100, maka tidak ada kewajiban. Jadi tetap dibiarkan bisa di bawahnya. Unit, masih tetap unit, tetapi akan ditunggu waktunya sampai sekian waktu. Ya, pilihannya tetap harus pendirian atau pengalihan. Nah, masukan dari IC supaya terjadi fair competition, baik yang full fledged maupun yang unit, sebagai di perbankan ya, Pak, di mana kalau unit itu nanti harus ada direktur khusus syariah, Pak. Kalau di perbankan kan sudah biasa wajib ya, di syariah asuransi kan belum ada. Jadi jadi kalau kita supaya konsisten dan supaya bisnis yang di unit syariah ini benar-benar boosting, fokus ya, harus ada direktur khusus syariah. Nah, itu kisi-kisinya kira-kira gitu, Pak. Jadi bisa jadi lebih cepat dari 2024 atau bisa jadi lebih lama dari 2024, Pak. Karena batasannya sudah jelas. Ya. Nah, karena begitu ekuitasnya sudah nyampe, misalnya nilai 100, udah nggak ada tunggu waktu lagi, Pak. Nggak cerita 2024 lagi. Misalkan ya, asumsi misalnya POJK ini keluar asumsi Juni atau Juli ya, Pak. Karena kan dijelaskan Undang-Undang PPSK harus keluar 6 bulan sejak diundangkan. Artinya kurang lebih Juli paling lambat. Paling lambat Juni. Dan itu harus dikonsultasikan dengan DPR. Nah, artinya misalnya paling lambat Juni atau Juli lah. Misalkan Juli keluar paling lambat ya. Misalnya Juli lah. Juli keluar, lalu ada perusahaan-perusahaan yang ekuitasnya sudah menyentuh angka tersebut, ya udah langsung toh harus mengajukan. Iya. Jadi perintah kalau amanatnya OJK bisa memerintahkan dia langsung. Gitu, Pak.
Pak, sebenarnya kan tujuannya bagus ini Pak ya, untuk memboost industri syariah biar lebih murni dan mungkin lebih fokus ya. Ketika fokus mungkin secara bisnis juga lebih bagus. Tapi kenapa kemudian kayak semacam ada resistensi gitu Pak? Sampai bahkan di draft aja ada perubahan gitu. Gimana sebenarnya Pak? Memang sesulit itu atau seperti apa? Baik, mungkin kita pisahkan dulu ya Pak. Kalau secara agama itu jelas itu berarti sudah nggak sesuai karena Sayyidina Umar bin Khattab aja menyatakan kalau mau masuk bermuamalah di pasar Madinah pasar Madinah waktu dulu, tahu dulu ilmunya. Yang bisa jadi ini orang-orang yang masuk bisnis di syariah nggak ngerti bisnis atau girohnya nggak nyampe sana. Tapi kita teksa, itu nggak usah urusin itulah. Itu kalau kita bicara secara kefikihan bisa jadi orang-orang ini memang ya masuk ya nggak tahu lah mau syariah mau nggak syariah masuk aja gitu. Nah ini makanya kita bicara yang kedua. Yang kedua ini bisa jadi ini juga mungkin entah itu kurangnya pengawasan atau mungkin juga kurangnya awareness dari semua stakeholder. Undang-Undang 40 itu kan udah lama Pak, 9 tahun yang lalu Pak. Betul. Tapi tidak ada sejak hari pertama itu diundangkan, tidak ada saya pribadi melihat tidak ada satupun perusahaan yang sudah menyiapkan diri sejak 2014 yang lalu. Ketika last minute, ketika dipaksa harus ada RKPUS, baru gerabak-gerubuk Pak. Nah, ini kan jadinya baru ibaratnya gini. Mungkin barangkali kalau kita menganalogkan bahwa spin-off atau pemisahan unit syariah ini semacam lembaga pernikahan, Pak. Misalkan ya, lembaga pernikahan. Orang yang belum menikah, itu kan unit, Pak. Masih numpang sama orang tua. Betul. Mau makan, mau minum, mau tidur, segala macam, semua ada di rumah orang tuanya. Nggak keluar uang kan, Pak? Efisien, Pak. Efisien, betul, Pak? Artinya kalaupun dapat uang dia sendiri, udah. Ketika dia mau menikah, mulai dari rumah, mulai dari mobil, mulai dari segala macam, itu kan udah bikin sendiri, termasuk misalnya air mineral ya Pak, mesti beli sendiri galonnya, ngangkat sendiri segala macam. Artinya apa? Segala sesuatu mesti satu persatu sendiri. Nah, kondisi ini yang mungkin ya Pak, tidak disiapkan bahwa mungkin dari kecil anaknya dibilangin, nanti suatu saat kamu harus keluar dari rumah saya, bahwa kamu harus, apalagi kalau misalnya ini kan kalau Makosid Syariah harus punya mempertahankan nazab ya Pak, artinya harus punya anak gitu ya, mempertahankan keluarga. Betul. Tapi kalau misalnya kita bicara benar-benar serius, artinya harusnya anak ini dipersiapkan. Suatu saat kamu harus keluar ya, mau kapanpun pokoknya keluar gitu untuk mandiri, ya kan? Gak mungkin setiap hari atau sampai nanti umur kapanpun dia tetap ada di ini. Nah di Indonesia kan tidak ada tanda petik tidak ada paksaan. Umur sekian harus nikah ya, nggak ada kan Pak? Sehingga ketika ada yang mau nikah dengan orang yang tidak mau menikah sejak awal punya pendirian kan beda Pak. Yang mau nikah mungkin udah pikirin mencari-cari atau mungkin ada yang taruh atau segala macam gitu selain gitu. Tapi yang mau nikah ya udah bodo amat. Paling cuma risikonya risiko sosial kan Pak. Iya, betul. Setiap misalnya sebentar lagi mau lebaran mau hidup itu ditanya ini kapan nikah segala macam, bulan Mei ya Pak. Jawabannya bulan Mei aja. Mei kapan? Maybe yes, maybe no gitu. Nah, tapi kembali artinya akan perbedaan persiapan Pak. Orang yang sudah siap untuk menikah itu pasti akan. Nah misalkan gini, misalkan orang tua ngasih ultimatum. Saya nggak mau tahu, pokoknya Lebaran ini kamu misalnya udah harus nikah, misalnya gitu. Gerabak-gerubuk kan, Pak? Ya udah, fokusnya beda, Pak. Fokusnya orang yang mau nikah, dia akan fokus bahwa after menikahnya itu ngapain, gimana dan segala macam udah dipikirin. Oke lah, saya meyakini tidak mungkin ketika pasangan baru menikah, baru keluar rumah, itu semuanya udah punya sendiri, Pak. Punya rumah, punya mobil, segala macam ya nggak mungkin ya, Pak. Ya sama lah ketika orang tua kita segala macam di awal kan kita semua merintis dari awal, nggak mungkin gitu seperti itu. Nah artinya sama kalau kita bandingkan dengan unit syariah tadi, ketika dia baru pertama kali mandiri kan nggak mungkin dia punya semuanya Pak. Ya kalau udah kaya ya itu udah beda urusannya ya masa ya beda lah istilahnya. Kalau nikah udah kaya semua ya itu Pak, semua orang impian Cinderella ya saya gitu ya, artinya kayak gitu kan nggak gitu kan. Utamanya pernikahan itu kan ibaratnya kalau for better and worse ya Pak, artinya ketika lagi enak sama-sama enak, lagi nggak enak pun juga sama-sama. Kan nggak mungkin lagi enaknya doang, lalu begitu udah mulai susah, cerai kan nggak gitu kan. Nah, kembali lagi tadi kalau kita analogkan antara unit syariah, ya ketika dia harus pindah, ya ini harus disiapin Pak. Kalau dia nggak disiapin, ya udah dia akan gendon terus Pak. Sampai ya nggak ada kewajiban. Jadi bukan tidak mungkin kalau orang-orang yang inisiatifnya, udahlah enakan kayak gini, nyaman kan nggak kehitung Pak, nggak kukur Pak. Jadi nggak fair. Dari sisi pasar nggak fair. Anak-anak yang manja, ya kita lihat lah ada beberapa kasus terakhir ini anak manja jadinya kayak gimana ya, dampaknya kemana-mana lah, bola salju luar biasa. Akan beda dengan anak yang sudah mandiri, yang sudah siap. Ketika anak yang masih tanda petik yang manja ini karena sudah segala macam diasup tanpa ada niat untuk mandiri, itu begitu berkompetisi kan nggak fair Pak. Dia punya segalanya, belum apa-apa dia punya modal
udah enak aja gitu kan, dia nggak keluar duit misalnya gitu, uang bapaknya segala macam misalnya kayak gitu. Nah, di asuransi juga sama. Bagi yang full fledged dengan yang unit syariah, yang full fledged ini kan biayanya tinggi, Pak. Nggak bisa kita pungkiri, kenapa? Dia mesti gaji komisaris, direktur, kemudian juga Dewan Pengawas Syariah, dan semua organ-organ harus penuh sendiri. Sementara unit syariah, mungkin hanya 1-2 orang yang didedikasikan untuk ngurus unit syariah. Sehingga untuk dari, tanda petik kayak misalnya cost of insurance untuk biaya overhead-nya itu kan kecil sekali. Sehingga ketika dia misalnya mau ngasih tarif lebih murah, atau mungkin ibaratnya diskon atau potongan lebih besar, jadi lebih bisa. Nah, sementara ini, kan nggak bisa. Nah, kalau di asuransi syariah kan udah beda, Pak. Pos untuk ngasih potongan komisi apapun ujrat atau segala macam udah terpisah. Kalau di konven mungkin ya nggak kecampur kan, campur semua. Tapi kalau misalnya yang di sini kan dia misalnya margin dia misalkan ya Pak, anggap aja misalnya ada 50. Di sini sama-sama 50, tapi untuk biaya overhead dia 40. Di sini cuma 5. Kan jauh Pak spare-nya. Itu yang nggak adil Pak, seperti itu sih. Oke. Gitu. Jadi kalau saya tangkap berarti spin-off itu untuk level playing field Pak ya di industri asuransi syariah ya. Itu nomor satunya Pak. Karena apa? Karena OJK juga ingin menyamakan same level playing field antara konvensional dengan syariah. Nanti juga akan ada RPOJK baru perubahan tentang permodalan. Di mana modal store untuk pendirian perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah itu akan sama Pak. Nah, supaya fair, tentunya unit juga tidak boleh lagi nanti ada ya Pak, supaya fair ya Pak, karena unit masih 25 miliar. Sementara ini nanti udah jadi 500 miliar, kan jauh banget gitu kan. Yang satu cuma modal 25 miliar bisa beroperasi, yang satu kalau mau beroperasi cuma harus butuh 500 miliar, atau mungkin yang masih ini ketika baru startup 150 miliar. Tetap jauh Pak. Jadi nggak fair Pak. Jadi kalau misalnya di kacamata untuk terjadi fairness di pasar, seharusnya sih ini same treatment Pak. Mau unit, mau syariah maupun konvensional, ya itu samain semua, jadi mau nggak mau supaya fair. Kalau perlu unit juga dinaikin modalnya gitu, misalnya gitu ya. Kalau gitu misalnya gitu. Atau kebalikan, yang full fledged diturunin ininya gitu. Untuk insentif ya Pak. Iya, jadi insentif seperti itu Pak. Kita agak muter ke ceruk pasar asuransi syariah sebenarnya Pak. Oke, ya Pak. Harusnya ketika misalkan ceruk pasarnya bagus, punya prospek bagus, harusnya kan perusahaan asuransi yang konvensional untuk yang punya UUS itu kan nggak perlu dipaksa-paksa sebenarnya Pak untuk bisa dapat atau untuk bisa mendirikan entitas full fledged sendiri untuk syariahnya. Nah, bicara antara tadi tuh spin-off, kewajiban spin-off dengan prospek sendiri itu sebenarnya kalau misalkan dianggap dengan spin-off itu nambah cost, itu imbas nggak dengan ceruk pasar atau prospek secara bisnis ya Pak? Oke, baik Pak. Kita mundur lagi sedikit lagi Pak, kalau tadi Bapak bilang mundur. Jadi kita kembali lagi nih Pak. Apakah memang di unit-unit syariah itu benar-benar best talent dari masing-masing perusahaan? Nah, itu pertanyaan pertama Pak. Kalau memang sudah the best talent, seharusnya dengan dengan kemampuan, kompetensi dari yang bersangkutan, itu tentunya harus bisa memberikan inovasi dan peluang-peluang baru ya Pak. Yang kelihatannya, with all due respect dengan segala teman-teman, kelihatannya SCT saja jadinya Pak. Sehingga bisa jadi, karena masih unit ya Pak, cuma penempatin 1-2 orang, ya sudahlah, jalanin aja gitu SCT jadinya Pak. Hanya copy paste apa yang ada di konvensional, ya udahlah kita ikutin di syariahnya kayak gimana. Padahal seharusnya ada beberapa produk-produk yang sebenarnya genuine, yang sebenarnya tidak bisa di konvensional. Kalau misalnya, ambil contoh misalnya mungkin di asuransi jiwa syariah, tidak bisa ada untuk wakaf atau manfaat wakaf, itu hanya bisa di asuransi syariah Pak. Karena memang sudah jelas itu namanya, udah jelas itu nggak mungkin. Kalau di umum misalnya gitu Pak, kan banyak nih industri halal ya Pak. Sukuk lah paling gampang sukuk lah kita bicara sukuk. Sukuk itu pembiayaan halal, pembiayaan syariah. Berapa ribu triliun dipakai untuk bangun infrastruktur. Namanya uang halal, harusnya kan ya seharusnya kata kuncinya ya kalau halal lah halal lagi ya Pak. Ibaratnya gini Pak, mohon maaf ya Pak, misalkan ada seseorang yang mengambil pembiayaan atau kredit di bank. Kalau pembiayaan berarti di syariah, di kredit berarti di bank konvensional. Pasti kan ada agunan ya Pak, ada agunan. Oke lah, agunannya kita abaikan dulu Pak. Misalkan terus agunannya nggak dipakai, tapi misalnya untuk dipakai untuk apa? Untuk beli mobil. Ya, untuk beli mobil. Mobilnya itu mau konvensional maupun syariah pasti diasuransikan Pak. Kalau konvensional silakan ke konvensional, kalau syariah ke syariah. Sukuk kan sama Pak. Sukuk itu kan juga kalau konsep dasarnya perbedaan sukuk dengan obligasi kan berarti kan kalau sukuk harus ada underlying aset ya Pak. Ya minimal 40%. Oke lah, itu kita nggak usah pikirin lah, biarin lah, udahlah. Anggap aja udah ada gitu, anggap aja udah ada. Tetapi yang jadi permasalahan berikutnya adalah dana sukuk hampir mungkin
mungkin sekitar 80% kali ya Pak dari total outstanding sukuk yang udah hampir ribuan triliun itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Seharusnya kan juga diagunkan, tanda petik harus ada jaminan asuransinya. Nah, kemana ini? Nah, uang halal harusnya asuransi syariah. Ini akan kita bawa Pak, baik ke Dewan Syariah Nasional maupun kepada Ketua Dewan Penasihat kami, yang kebetulan juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Kenapa? Ini kok aneh gitu loh. Ada missing link. Ini kan bukan masalah mengambil piring orang lain. Betul. Ini piring kami yang ingin bukan ambil kembali, kita kembalikan kepada haknya gitu kan. Nah, kalau ini sudah jadi, ekosistem ini sudah terjaga, saya meyakini itu tanda petik ya Pak, ini jadi self-generating income Pak. Kita mau bicara di mana? Mau umroh, mulai dari haji, tadi sukuk, ya. Kemudian apa lagi? Kita bicara lagi Pak, di Kementerian Agama itu banyak Pak. Ada UIN, ada IAIN, ada madrasah, itu semua di bawah naungan Kementerian Agama. Artinya apa? Untuk santri aja itu ada 2,6 juta orang santri se-Indonesia. Kalau itu semua sudah dikunci, masuk ke syariah semua, selesai Pak. Atau nggak usah jauh-jauh Pak, pembangunan masjid. Masjid itu kan bangun masjid kan juga nggak murah Pak sekarang. Dan nggak mungkin kalau proyek-proyek itu resmi dengan kontraktor, pasti ada asuransinya. Kan nggak lucu kalau masjid dibangun pakai asuransinya yang nggak syariah. Kan lucu gitu Pak. Itu aja sih. Ini kita hanya kembalikan ke yang seharusnya aja Pak. Kita nggak usah ngambil piring-piring yang konvensional, yang aneh-aneh. Nggak usah lah. Udah biarin aja gitu. Kita jaga piring kita aja. Kita ingatkan kembali, ini piring kita jaga sama-sama. Kalau ini semua sudah aware, kami meyakini ini udah jadi self-generating income Pak. Udah hidup Pak. Udah lebih dari cukup untuk menghidupi industri asuransi syariah. Karena apa? Karena kan kita juga dianjurkan juga tidak berlebihan ya Pak. Iya, ya betul, sudah, secukupnya aja. Cukup kok Pak, insya Allah. Iya. Kalau itu tercipta ekosistemnya Pak, berarti spin-off nggak perlu diwajibin nggak? Pasti semua berebutan sendiri Pak. Karena Nah, kembali lagi tadi, ketika ini kan as it is, ini kan jadi ya sudah jalanin aja yang ada. Betul. Tapi begitu nanti, ini peluangnya luar biasa. Bukan tidak mungkin akan lebih tanda petik ya lebih mudah di syariah nih. Kolamnya udah ada. Ya udahlah, saya juga pindah juga ke sana kan gitu ya Pak. Atau mungkin bisa jadi konversi yang konvensional menjadi syariah, bisa jadi ya Pak. Kenapa? Karena mungkin lihat, ini lebih enak banget ya. Udah ibaratnya kolam ikannya udah ada madrasah, ada musola, ada sukuk, ada IAIN, ada UIN, ada segala macam di situ. Iya betul. Ada affinity ya Pak, ada pengajian segala macam. Wah, ini enak banget gitu kan. Sementara mungkin kalau di yang konvensional mungkin masih nembaknya nyasar kemana-mana. Tapi artinya bukan tidak mungkin kalau itu nanti terjaga, dan ini sedang kita upayakan untuk kita mulai nanti mungkin dari fatwa, kemudian kita minta ada hukum positifnya dan sebagainya. Ya ini saya kira ini hal yang fair Pak. Contohnya gini, di asuransi kita sudah dikunci Pak. Contohnya apa? Di POJK sudah diatur, misalnya asuransi syariah harus pakai reasuransi syariah, kan terkunci Pak, terkunci. Ya. Penempatan deposito dan segala macam harus di bank syariah. Kita nggak boleh di bank konvensional. Ekosistem syariah semua pokoknya Pak. Di asuransi sudah diatur. Nah, kita minta kembalikan. Di bank syariah juga diatur. Kalau mereka mau ada agunan segala macam harus asuransi syariah. Kita kunci Pak harusnya. Saat ini belum ada. Termasuk Nanti sukuk. Iya gitu. Sukuk SBSN. Nah, ini nggak jauh-jauh Pak, di kantor IC Pak, di sebelah itu di stasiun. Itu dengan bangga dipajang, dibangun dengan SBSN nomor 2. Padahal kalau bangun stasiun kan nggak mungkin nggak ada asuransi ya Pak. Iya, Nah, ini simpel aja gitu. Kalau saya setiap hari liatin itu anggota IC nggak ada yang dapat. Nggak ada Pak. Kalau itu. Jadi artinya ironis juga setiap hari ngeliatin, aduh deh gimana. Tapi artinya ini ibaratnya suatu tamparan buat kita semua lah. Ini kan masa iya sih kita sudah begitu lama, cukup jauh, kita nggak aware. Nah, inilah saatnya kita kembalikan lah. Kembali ke yang seharusnya aja sih Pak. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana sih. Betul Pak, Ya. bener Pak. Udah halal masa dijadiin subhat, apalagi terpet-terpet haram gitu Pak ya. Gitu sih Pak. Jadi kita mau masuk yang di luar core kita, ya hanya lingkaran ini aja kita jagain. Ini insya Allah cukup Pak. Udah cukup. Nanti kalau ke depan sudah semuanya berebutan masuk ke syariah, baru kita cari yang lain lagi, yang baru-baru lagi gitu Pak. Seperti itu sih. Siap. Pak, ini mau update data juga Pak. Kan proses spin-off ini kan tadi disebutkan ada yang RKPUS ya? Iya, rencana kerja pemisahan unit syariah. Nah, ini yang sudah data yang terakhir di ASI seperti apa Pak? Ada berapa banyak yang dia mengarah ke spin-off, kemudian di pelimpahan atau? Oh, oke. Baik. Kalau dari total yang sudah disampaikan ke OJK ya Pak, karena itu kan putusannya dari pemegang saham, bukan dari manajemen Pak. Okay. Nah, jadi dari pemegang saham itu kalau kita bicara dari persentase dari total berarti waktu itu 48 ya Pak. Waktu pada saat yang kena kewajiban itu 48.
48 unit itu dari angka tersebut kita bicara statistik aja ya Pak. Angka mungkin sekitar 80% itu menyatakan akan melakukan pendirian perusahaan asuransi 80%. syariah baru. Artinya apa? Artinya dengan angka tersebut berarti sebagian besar saya koreksi 80% itu dari aset ya Pak. 80% dari aset. Tapi kalau dari sisi entitasnya ada 60% lebih yang menyatakan akan melakukan pendirian baru. Jadi kalau misalnya dari total 48 mungkin sekitar 30-an lebih itu yang akan melakukan pendirian. Nah, ini ada di umum, ada jiwa, ada juga RS ya Pak. Seiring waktu ditambah lagi plus COVID itu bisa jadi perubahan dan itu diperingatkan oleh OJK. Nah, update bagaimana ini kelihatannya juga tambah lagi dengan kebimbangan dengan akan adanya isu-isu yang tadi kita sampaikan di awal. Ya ini semakin menambah kebimbangan anggota. Ada yang tadinya sudah merencanakan untuk melakukan pemisahan unit syariah itu menjadi mengalihkan. Ada juga yang rencana pemisahan unit syariah itu mungkin agak diundur, ini malah dipercepat. Ada Pak, ada. Nah, seperti ada. Nah, kalau kita misalnya mau update di akhir tahun lalu di Desember itu sudah ada satu perusahaan yang mendirikan satu cangkang ya Pak, PT sendiri untuk diajukan nanti ke OJK, asuransi umum. Di kemarin juga kita dengar mungkin di bulan Februari itu juga ada satu perusahaan asuransi jiwa yang sudah membuat entitas baru untuk menjadi cangkang untuk jadi spin-off-nya. Jadi ini ya beberapa bisa ngelihat ya Pak, sudah ada role model ya. Pertama kali spin-off itu kan tahun 2016 Pak. Perusahaan pertama kali spin-off itu dari asuransi umum ya Pak. Itu artinya walaupun batas waktunya 2024 tapi 2016 artinya sudah pemisahan unit syariah. Itu diikuti saat itu ada 3 langsung. Ada 4 Pak, ada 4 langsung. Berarti satu asuransi waktu itu masih milik BUMN, satu milik BUMD, satu reasuransi milik BUMN dan satu asuransi jiwa milik mutual atau itu ya mutual. Jadi ada 4 waktu itu tahun 2016 semua tuh Pak. 2016. Nah, lepas itu agak vakum nih. Ya bla saya santai aja kesannya nggak ada apa-apa gitu. Baru mulai tahun 2020 baru mulai begitu ada di reminder tentang RKPWS itu baru mulai gerabak-gerubuk. Nah, artinya bisa jadi keputusan-keputusan yang tadinya mereka mau bilang ini pun atau ada yang juga yang menyatakan kita tunggu aja deh. Ada satu cerita juga Pak, satu perusahaan waktu itu bikin pengajuan ke OJK itu bikin RKPWS bikin 2. Kita akan pendirian dan kita akan mengalihkan. Sempat berkomunikasi dengan kami, kita bilang nggak mungkin. Saya meyakini di OJK nggak berarti 5. Betul, diajukan ke OJK, ditolak, suruh bikin DUPS Pak. Nah, ini TBK, sehingga harus publikasi kan Pak. Jadi ditunggu waktu itu. Jadi seingat saya, karena waktu Oktober sampai Januari mereka akhirnya RUPS LB lah istilahnya karena hanya khusus untuk itu aja Pak. Artinya apa? Artinya memang nggak main-main ya Pak dari sini. Nah, di perjalanan juga sama nih. Perusahaan-perusahaan ada yang mau melakukan perubahan, manajemen menyatakan kita kayaknya nggak mampu, udah nggak makin berat, COVID dan selanjutnya makin berat. Mereka minta ke OJK minta keringanan. Oke boleh, tapi tolong minta surat dari RUPS. Ketika mereka minta ke induknya, ya agak susah Pak. Ini gimana ngerubah ini kan komitmen kan bagaimanapun juga komitmen PSP kan juga kan diuji di OJK gitu Pak. Jadi seperti itu sih Pak kira-kira Pak. Oke. Pak, dari sisi regulasi itu apa cukup dengan hanya PUJK dan undang-undang atau perlu nanti turunan terkait spin-off ini? Oke, kita biasakan dulu di asuransi syariah ini mungkin ada tanda petik ada 2 regulasi ya Pak. Yang satu hukum positif, yang satu adalah fatwa. Fatwa untuk spin-off ini belum ada dan kita juga sudah mintakan untuk juga difatwakan juga. Bagaimana sih sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya di konvensional tapi menjalankan? Ya kira-kira gitulah. Walaupun mungkin jawaban utamanya boleh, tapi kan ini kan juga memberikan lebih keyakinan kepada masyarakat supaya yakin ini benar-benar pengelolaannya benar-benar terpisah. Nah, ini kita juga mintakan seperti itu. Nah dari sisi regulasi nomor 1 barangkali itu tadi apa undang-undang sudah ada, POJK ada, SEOJK sebenarnya juga barang keluar. Nah, barangkali perlu juga kalau perlu ini Kemen BUMN lah misalnya. Ya, kan banyak sekali. Bukan apa-apa karena BUMN atau nanti Kementerian Keuangan juga ya karena Sukuk dan segala macam kan keluar dari Kementerian Keuangan. Kalau BUMN ini kan semua proyek pakai Sukuk Pak. Itu lagi kembali lagi. Kalau kuncinya kalau misalnya biaya Sukuk pakai syariah ya udah selesai. Contoh kayak di Aceh ada Konun Pak. Semua segala satu harus pakai syariah. Ya sebenarnya udah Pak itu mengunci Pak. Jadi untuk tadi menumbuhkan ekosistemnya ya. Iya Pak. Sebenarnya bukan hanya menumbuhkan tapi menguatkan dan menjaga ya Pak. Utamanya
bukan kita menjadi eksklusif, ini juga bukan eksklusif, ini mengembalikan kok, bukan eksklusif ya, artinya juga syariah, ya, Pak. artinya kan gini, eksklusif ini, bukan eksklusif, artinya ketika syariah, bukan berarti hanya orang Islam ikut campur di sini. Ya, makanan halal, apakah berarti hanya Islam bisa makan? Enggak juga, semua bisa menikmati. Tapi kan penyediaannya kan harus orang Muslim. Tidak juga, Pak. Nah, ini kembali lagi nih, tidak juga. Nah, ini makanya sifat universalisme yang ada di asuransi syariah, termasuk ekonomi syariah, ini kan terbuka, Pak. Ini kan terbuka. Benar-benar Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Bukan hanya memberikan enaknya buat orang Islam saja, bukan hanya buat manusia, tetapi buat semesta alam. Jadi, ketika asuransi syariah ini hadir, itu seharusnya bisa dinikmati bersama. Baik Muslim, non-Muslim, mau partai politiknya apa, mau pendidikannya apa, warna kulit apa, segala macam, itu seharusnya bisa. Kalau saya boleh mengambil, di Indonesia pun nggak semuanya pelaku usahanya Muslim, Pak. Di Indonesia ya. Kalau kita lebih sedikit melangkah keluar, nggak usah jauh-jauh di Malaysia. Di Malaysia itu pelaku usaha takaful sendiri tidak harus Muslim. Saya mohon maaf dengan pengalaman saya, Pak, pernah di Malaysia, pernah di Saudi, pernah di London. Sama, Pak, pelaku takaful pun tidak harus Muslim. Di Saudi sendiri tidak harus Muslim, Pak. Padahal di Saudi ya, Pak, di Saudi itu. Atau di Timur Tengah lebih jauh, di Bahrain atau mungkin di Qatar dan segala macam, itu tidak harus Muslim. Sepanjang, ini kembali, Pak, ada kata-katanya, ada syaratnya. Sepanjang semua memahami dan mematuhi untuk menjalankan akad-akad yang sudah disepakati bersama, Pak. Misalkan tidak boleh ada riba, tidak boleh ghuror dan maisir, itu kan berarti harus sama. Muslim dan non-Muslim ya sama aja. Ini contoh misalnya barangkali kalau kita mundur, mungkin Nabi Muhammad pun juga pernah bermuamalah dengan orang non-Muslim, itu Yahudi, itu ketika menggadaikan baju besinya. Boleh, sepanjang bersepakat ya. Ini akadnya ini ya, tidak ada riba, tidak ada apa segala macam. Sepanjang semua bersepakat, insya Allah ini, Pak. Nah, kalau Bapak mau lebih ini lagi, ada satu perusahaan asuransi full fledged syariah, itu 82% itu konsumennya non-Muslim, Pak. Ada perusahaan 80%. Perusahaan asuransi jiwa syariah yang terbesar Bang ini itu sekitar 60% itu non-Muslim, Pak. Jadi bukan masalah ini. Kenapa? Nanti kita bicara lebih jauh mungkin masalah ininya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena mungkin dari sisi stabilitas kan lebih stabil, Pak. Karena fundamental investasi dan segala macam kan lebih stabil kalau di syariah. Dibandingkan kalau di konvensional kan lebih spekulatif ya, Pak. Dari sisi investasi, dari sisi segala macam instrumennya kan lebih ini. Kalau di syariah kan semua stabil. Kok yang lebih aware dengan produk syariah kok malah yang non, Pak ya? Begini, ini simpel ya, Pak. Ini kita nggak usah. Ini kan ada dua sisi lagi ya, Pak. Mau sosio religi atau secara cuan. Iya, boleh. Sosio religi sebenarnya clear, Pak. Kalau Muslim harusnya udah ini. Ya udah kita nggak usah pikirin itu. Kita abaikan dulu. Kita nggak usah pikirin itu dulu. Itu nanti kita masuk ke bicara berikutnya. Yang kedua bicara cuan. Ya, bicara cuan ini kan kembali ke masing-masing, Pak. Tipe Bapak ini tipe apa? Konservatif. Apa yang agresif. Kalau memang tipe kayak agresif, nggak cocok di syariah, Pak. Kenapa? Karena kita stabil, Pak. Mau Bapak investasi 20 tahun, ini syariah lebih tepat. Ya. Nah, sebagian besar produk kita sebut asuransi jiwa, Pak. Itu kan PID, Pak. Di mana investasi? Di mana orang baru pikir nanti 20 tahun yang akan datang. Kan stabil, Pak. Stabil. Betul merah, sempat merah. Tapi begitu merahnya dibanding yang sebelah kan, di dalam minta ampun, ini kan hampir paling cuma sedikit-sedikit aja. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau bahasa ini CAGR-nya ya, Pak, pasti tetap naik, Pak. Masih tumbuh. Kalau memang mau spekulatif, nggak cocok di syariah, Pak. Nah, sisi lain, di syariah, ini secara hukumnya, secara aturannya sudah jelas. Misalkan, karena dananya ini kan bukan dana perusahaan ya, Pak. Kalau dananya itu berlebih, kan itu milik peserta juga. Jadi bisa saja atau boleh saja, nanti dia sudah mendapat pengembalian atau ada, kalau kita sebut sebagai alokasi surplus underwriting, Pak. Kalau di konvensional mungkin disebut sebagai no claim bonus apapun namanya, tapi kalau di kita ini kan benar-benar aturannya ada. Kalau no claim bonus segala macam itu biasanya diatur di masing-masing perusahaan aja, Pak. Gitu. Nah, jadi kalau dari sisi cuan, ya itu Pak pendekatannya, Pak. Gitu. Ya sama, mungkin kalau Bapak lihat di instrumen keuangan syariah, ya, kalau Bapak mau misalnya dalam waktu, saya mau untung besar dalam waktu berapa seminggu, nggak mungkin syariah, Pak. Karena nggak boleh kan? Ya kan nggak boleh trading syariah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang ngasih return tinggi kan rata-rata dari perbankan kan, saham perbankan maksudnya. Iya, Pak. Atau kalau mau rokok, Pak. Iya, rokok bener. Atau liquor. Ya, kan kalau mau gampang kan, Pak. Bapak itu ada pabrik yang bintang. Nggak sebut nama lah saya. Tapi artinya yang itu ya kalau mau cuan dari situ kan. Kalau misalnya mau cepat. Tapi kalau misalnya investasi jangka panjang ya, yang lebih stabil ya di syariah, Pak. Gitu, Pak. Oke. Nah, ini kaitan tadi, Pak, dengan non sama Muslim ya. Ini kan juga
persiapan dari sisi SDM. Artinya untuk SDM sendiri tidak hanya disupport oleh orang-orang yang berlatar belakang Muslim berarti Pak ya? Ya betul Pak. Mungkin ini menarik juga nih Pak. Ini di awal-awal ada juga beberapa ahli asuransi syariah yang punya bergelar kita sebutnya AVS itu Pak. Itu juga non Muslim Pak. Oh, bisa Pak. bisa. Bisa. Ya, atau kalau Bapak ikut atau masuk ke inilah ke S2 Trisakti pun tidak semuanya Muslim Pak. Ya economic finance itu. Wah, saya nyebut perusahaan lagi. Ya sebut namain lagi. Tapi Nggak apa-apa, artinya yang mengikuti pendidikan tentang asuransi syariah, termasuk saya lah Pak pribadi ya Pak. Saya itu punya gelar takaful itu dari London CII. Ketika pesertanya juga tidak semuanya Muslim Pak. Bahkan sambil bercanda, ini mungkin jangan-jangan nama saya Erwin, maka lebih gampang mudah lulus. Kita jangan bercanda gitu ya. Mungkin kalau namanya ada Ahmad atau Muhammad mungkin lebih susah karena dianggap harusnya lebih tinggi gitu. Tapi kembali bahwa kembali ke sifat universalisme dan inklusifnya itu ini terbuka buat semua Pak. Mulai dari pelakunya boleh Muslim non Muslim, penggunanya juga boleh Muslim non Muslim. Itu sebenarnya terbuka gitu Pak. Terbuka Pak. Oke, jadi berdasarkan itu artinya dari sisi ketersediaan SDM masih bisa support Pak ya untuk tadi tuh masih bahkan kalau kita sekarang di level manajemen pun di perusahaan asuransi yang sudah full fledged pun ada yang non Muslim Pak. Ada non Muslim gitu. Mungkin ya ini kita mungkin tidak usah dikotomi Muslim non Muslim ya Pak. Ini kenapa? Karena ini sifatnya sangat terbuka. Justru tanda petik malah jadi challenge buat yang Muslim sendiri. Artinya harusnya dia harus lebih paham lagi gitu kan. Dan sepanjang semuanya ada hati atau ada girohnya ya saya kira ini punya niat yang sama untuk mengembangkan ekonomi syariah yang tanda petik basisnya itu kan sebenarnya kan lebih keadilan ya Pak, keadilan gitu kan, sama-sama semuanya itu diusahakan tidak ada satupun yang terzolimi atau tidak ada yang dirugikan lah, kira-kira gitu Pak. Oke. Gitu. Pak, tadi saya lupa Pak, waktu di awal tuh kan seharusnya ingin mengetahui nih secara umum kinerja industri asuransi syariah itu seperti apa dan mungkin nanti bisa di breakdown antara yang full fledged dengan yang unit itu sebenarnya kinerjanya bagusan mana Pak? Gitu. Oke. Kalau kita lihat ya Pak, kinerja dari sisi kinerja, maka saya bilang nggak fair Pak. Karena tidak apple to apple, tidak peer to peer. Karena biaya mereka sangat murah. Di awal tadi saya bilang, yang unit. Sehingga misalkan biaya dia cuma gaji satu orang dibandingkan dengan yang harus gaji misalnya 20 orang atau 100 orang, kan nggak bisa dihitung sama Pak. Jadi itu yang belum bisa dinilai secara ininya. Tapi itu di bottom line-nya atau di preminya? Ya, dari sisi kontribusi. Oh, kontribusi dari ya? sisi kontribusi itu gini. Oke, kita mundur sedikit ya Pak. Kalau dari sisi inovasi, jelas yang full face akan lebih inovatif Pak. Itu jelas, nomor satu. Berhasil nggak berhasil itu belakangan. Karena nggak mungkin ada satu produk langsung berhasil setahun 2 tahun ya Pak. Dan ini kan semua masih invent semua, masih muda semua kita ya Pak. Jadi kita tunggulah. Mungkin 2025, 2026, mungkin itu harvesting time ya. Baru kelihatan lah apa yang kita sudah tanamkan, mungkin akan baru kelihatan hasilnya. Nah, sementara yang unit syariah itu kan dia hanya copy paste dari konvennya Pak, dari induknya. Begitu di sana berhasil, ya sudah samain aja syariahnya. Jadi begitu ada nasabah yang sama, Bapak Ibu, ini kami punya produk nih 2, ada yang konven, ada yang syariah, Bapak mau yang mana gitu. Jadi ya tinggal ibarat cap-cip atau mungkin kalau ada yang diverifikasi satu ke sini gitu Pak. Ya gitu kan. Misalnya ya saya punya uang misalnya 100, ya udah 50 sini dah gitu kan, ya diversifikasi gitu. Nah, jadi bisa jadi yang di unit akan jauh lebih besar atau lebih cepat berkembang. Tetapi kalau nanti semuanya sudah sama-sama seimbang, kan sama nih Pak. Percepatan pergerakannya saya meyakini dalam waktu kurang mungkin 5 tahun setelah pendirian baru itu baru mulai melihatkan hasilnya Pak. Dan saya kira itu wajar ya Pak. Wajar lah itu perusahaan baru. Contoh gini deh, mudah lagi Pak. Ketika perusahaan-perusahaan tadi yang masuk ke Indonesia, yang utama GV ya Pak, apakah mereka langsung untung di tahun pertama? Enggak. Istilahnya mereka masih bakar uang Pak, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, dan seterusnya. Artinya, seharusnya sama ketika mereka unit syariah itu juga nanti berdiri, ya tunggu aja. 7 tahun, 10 tahun baru untung. Wajar. Fair kan Pak? Fair. Nggak adil kalau nih syariah berdiri ya, hari ini untung ya. Ya itu ya aneh sih Pak. Nggak fair aja sih, gitu aja sih. Tapi gitu. faktanya sekarang yang unit syariah masih mendominasi. Saat ini masih Pak. Masih Pak. Ya. Kecuali kemarin ketika ada sebuah unit syariah terbesar di Indonesia lalu menjadi full fledged, ya itu jadi agak shifting Pak. Itu karena ini ya. Agak shifting Pak, agak shifting. Itu. Pak, terakhir Pak, ini mungkin pertanyaan yang mungkin sering banyak ditanyakan atau menjadi stigma, kalau saya bilang stigma negatif untuk industri asuransi.
syariah dan juga mungkin keuangan syariah, Pak Dr. Karena ada anggapan bahwa sebenarnya syariah itu juga sama, isinya ya kayak konvensional yang kemudian diakatkan aja gitu. Nah ini Bapak gimana menjawabnya? Nah itu udah. Karena tadi ya, karena sebagian besar karena masih unit ya copy paste saja Pak. Sementara kalau yang sudah di full fledged itu biasanya produk baru semua. Nah, jadi tanda petik memisahkan atau membedakan dari yang baik induknya ataupun yang pernah dibawanya. Nah hal ini juga tidak bagus Pak. Karena sebenarnya syariah itu berbeda dan memang harus beda Pak. Jadi kalau misalnya apalagi kalau misalnya di fatwa MUI udah ada ya, ibaratnya universalisme itu kan nggak boleh Pak. Ibaratnya satu agama sama dengan agama lain kan nggak boleh sebenarnya gitu ya. Pluralisme itu kan nggak boleh sebenarnya kita. Jadi nggak boleh ibaratnya produk syariah dengan produk yang non syariah itu sama, itu nggak boleh sebenarnya Pak. Ini sebenarnya jadi bercandaan dan antara petik jadi satir kita ke diri kita sendiri. Ibaratnya ini ada polis, di atasnya tambahin bismillah, ganti warna jadi hijau. Nah itu Pak. Nah itu kan padahal kembali nih Pak. Contoh misalnya gini, produk sesuai dengan POJK 23 itu wajib pertama kali ketika sebelum itu rilis dari perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari atau rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah. Ketika Dewan Pengawas Syariahnya itu harusnya mencek semua bla 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 bla, jadi nggak mungkin ini hanya sekitar copy paste Pak. Istilahnya paling gampang misalnya tidak boleh ada kata-kata tertanggung. Tidak boleh ada kata-kata premi, tidak boleh ada kata-kata pertanggungan. Karena itu bukan asuransi syariah. Karena asuransi syariah bukan pertanggungan. Asuransi syariah itu saling menolong satu sama lain. Kalau tidak ada akad tolong menolongnya, gugur semua Pak. Maka yang digadang-gadang perbedaan asuransi syariah dengan konvensional, tanda petik ya itu sama Pak jadinya Pak. Sama-sama jadinya, sama-sama tertanggung penanggung. Nah ini yang juga tidak bagus karena yang menyampaikannya itu, mohon maaf, mungkin juga belum punya ilmu Pak. Jadi ketika mungkin Bapak misalnya ibaratnya sebagai mystery call ya datang ke satu ya sama lah di bank syariah atau mungkin di asuransi syariah. Apa sih bedanya? Sama aja Pak. Wah itu rusak Pak. Nah, ini makanya termasuk tanggung jawab kita bersama ya Pak, termasuk di asosiasi. Karena apa? Karena tenaga pemasar itu kan harus lisensi dari asosiasi. Sehingga kita juga punya kewajiban memastikan bahwa setiap itu minimal mereka itu sudah dikasih tahu gitu loh. Atau terliterate. Urusan mereka nggak paham ya itu lain cerita ya Pak. Ya, itu lain cerita. Tapi artinya asosiasi juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa semua agen-agen itu atau tenaga pemasar yang memasarkan produk asuransi syariah juga memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Lebih lanjut, tentu masing-masing perusahaan asuransi syariah itu punya kewajiban untuk memastikan tenaga pemasar itu benar-benar comply dengan ada CPD-nya, pengembangannya, pelatihan berkala dan seterusnya. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi ini tugas bersama Pak. Betul apa yang Bapak sampaikan, sistemnya itu masih ada aja bahwa kesannya syariah itu tanda petik sama, ya tambahin aja bismillah, sama itu. Kalau dilihat dari secara umum, mungkin kalau secara teknisnya bisa jadi serupa Pak. Tetapi ada hal-hal yang berbeda. Kalau semuanya sudah diniatkan, itu jadi berbeda. Misalkan simpel ya Pak, makanlah kita mau makan. Kita bicara sudah buka puasa ya Pak, lagi makan, ada yang satu pakai bismillah, ada yang satu enggak. Makan sama aja Pak. SOP-nya sama, segala macam. Tapi begitu yang satu bismillah dengan ada diniatkan, dengan ada ibaratnya ya membawa nama ilahi, ya berbeda jadi hasilnya dengan yang satu menjadi berkah, yang nggak pakai bismillah kan jadi haram, makanannya jadi haram ya Pak kayak gitu Pak. Walaupun makanan yang dimakan itu halal Pak. Nah seperti itu. Ini hanya perumpamaan yang kira-kira seperti itu ya Pak. Nah jadi kalau misalnya memang nanti masyarakat yang menyatakan bahwa syariah itu sama dengan konvensional, ya ini tugas berat kami sih Pak. Karena memang literasi asuransi syariah masih sangat minim sih. Itu yang perlu jadi ini juga sih. Seperti itu sih Pak. Penetrasinya juga masih rendah Pak. Masih rendah sekali Pak, masih sangat rendah Pak, masih sangat rendah. Oke, baik Pak. Mungkin untuk menutup obrolan kita, ada closing statement yang mau disampaikan Pak? Barangkali kalau kita bicara dari sisi asuransi syariah, bukan cuma manfaat, tentu ada juga ketidakmanfaat ya Pak. Artinya kalau misalnya ibaratnya dibanding-bandingkan lah, walaupun antara asuransi syariah dengan konvensional, apakah asuransi syariah selalu menguntungkan? Belum tentu juga. Contoh yang tadi, kalau memang berpikiran jangka pendek, bukan tidak mungkin yang konvensional bisa jadi lebih menguntungkan dari sisi cuan ya Pak, dari sisi cuan. Karena kalau sisi agama titik ya Pak, close ya Pak, udah nggak mungkin tidak terbantahkan, udah nggak bisa dibantahkan. Kalau bicara secara keagamaan bagi yang Muslim, ya ada hukumnya yang menyatakan bahwa ya yang syariah itu sudah sesuai dengan kaidah syariah, sudah ada fatwanya, sudah ada aturannya. Jadi itu tanda petik kita nggak bahas di sini lah. Ini udah lewat lah pembahasan seperti itu. Tapi dari sisi cuan ya Pak, bicara cuan, kalau memang jangka pendek bisa jadi yang konvensional akan lebih mudah didapat, lebih murah karena economies of scale-nya sudah tercapai ya Pak. Kemudian
dari ketersediaan produk-produk yang mungkin tanda petik masih aneh-aneh, ya mungkin masih ada di konvensional. Di syariah mungkin ada beberapa produk yang belum. Misalkan contoh misalnya asuransi syariah suruh cover satelit. Bingung juga kita, Pak. Pertama belum ada ekspertisnya, belum ada apa segala macam, belum tahu sama sekali. Ya mungkin itu salah satu tiga yang kita mungkin nggak bisa ikut campur di situ misalnya jadi. Nah, tetapi di sisi lain kalau memang bicara untuk jangka panjang, ya dari sisi cuan ini tentu ya asuransi syariah akan lebih menjanjikan. Karena apa? Karena akan stabil dan CAGR-nya pasti memberikan hasil yang positif. Nah, sorry. Ini ada satu yang barangkali di luar dari sisi keagamaan, dari sisi cuan, Pak. Dari sisi ego, dari sisi dari sisi psikologis manusia. Kalau di konvensional itu perjanjiannya hanya antara si pemegang polis atau tertanggung dengan perusahaan asuransi. Kalau di syariah, akadnya itu tolong-menolong. Kalau ada orang yang misalkan ya Pak, saya nggak butuh asuransi, harta saya cukup banyak. Maka dia nggak perlu asuransi, Pak. Tetapi kalau ditawarkan, kalau Bapak ikut asuransi syariah, Bapak bisa menolong orang lain, pendekatannya beda, Pak. Oke, saya nggak butuh ya udah saya ikut. Jadi ikut itu pun tidak mengharapkan benefit sebenarnya. Karena akadnya dari asuransi syariah tolong menolong, Pak. Ya kan? Kalau nanti misalnya saya tidak mau ditolong, itu urusan dia kan, Pak. Ya, tapi begitu dia mau nolong orang lain, kan itu akadnya jadi mulia, Pak. Mulia, betul. Jadi artinya kalau hierarki Maslow itu paling atas ya, Pak. Iya. Ya, makanya jangan heran ketika Indonesia juga terpilih atau tercatat sebagai negara yang masyarakatnya paling dermawan sedunia. Kalau pendekatan seperti itu yang kita pakai, bukan tidak mungkin ya, Pak. Ya, konsep-konsep bahwa menjual asuransi itu kebalik, Pak. Jadi bukan lagi menjual. Kita mau menolong orang untuk menolong orang lain. Kita membantu Bapak, misalnya Bapak mau menolong orang lain, nih saya bantuin ya Pak, dengan bergabung di asuransi syariah. Seperti itu Pak. Mulia sekali Pak ya. Iya, ya. Jadi bukan bicara lagi, kan ada orang ngapain saya ikut ini, saya lillahi ta'ala. Betul, tapi orang lain kan nggak bisa kayak gitu. Dengan Bapak mendonasikan, Bapak bisa nolong orang lain. Konsep masjid yang ada di Jogja, saya nggak sebut namanya ya Pak, walaupun kita tahu lah masjid apa. Itu kan konsepnya sama. Ini silakan semua donasi sini, nanti kita salurkan kepada yang benar-benar habis. Sehingga selalu angkanya 0 terus kan Pak. Setiap saldonya itu selalu 0. Bukan menentukan harta, karena konsepnya kan nggak boleh menentukan harta Pak. Jadi di sini lah konsep kalau misalnya memang ibaratnya high net worth Muslim yang memang mau atau siapapun lah Pak yang berjiwa sosial, ya sudah silakan sumbangkan, bantukan di sini aja, karena bisa membantu orang lain. Dan dirinya sendiri juga ya kalau. Betul, kalau memang kan kita nggak tahu Pak. Nauzubillah tiba-tiba misalkan ada musibah yang benar-benar tidak bisa dikontrol, ya bukan tidak mungkin satu saat butuh bantuan kan Pak, seperti itulah di situ. Dan nasib orang ke depan nggak ada yang tahu Pak ya. Betul. Sekarang kaya, besok belum tentu. Wallahualam gitu ya. Kan banyak nih konglomerat tiba-tiba curut jadi miskin gitu. Betul Pak, betul Pak. Ya nauzubillah misalnya kalau misalnya Bapak juga kita lihat ada tahun 1941-42 itu banyak bangsawan negarawan kaya ya di Eropa. Begitu terlibat perang kan bangkrut semua, miskin semua Pak. Betul. Dia rampas semua kan karena mau perang, karena kebutuhan perang segala macam. Jadi tidak bisa menyatakan bahwa seumur hidup kita, ya kan kita nggak tahu ya Pak, kita nggak bakal tahu sedetik yang akan datang seperti apa. Dan ya Islam pun juga mengajarkan bahwa kita sudah harusnya mempersiapkan apa yang masa akan datang, termasuk ke anak-anak dan seterusnya gitu. Seperti itu sih Pak. Okay. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan bahwa asuransi syariah bukan hanya bisa menolong peserta, tetapi justru lebih besar itu adalah bahwa kesempatan bagi semua orang untuk membantu orang lain. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya bukan lagi nungguin bantuan bukan tangan di bawah, tapi kesempatan asuransi syariah itu untuk tangan di atas, Pak. Ini dari sisi kemuliaan, dari sisi tanda petik ya Pak, mau dari sisi gaya-gayaan, dari sisi ego, ini hierarki tertinggi di secara psikologis manusia. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin atas waktunya dan insight-nya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan walaupun tidak panjang, tapi menurut saya ini berisi obrolan kita sehingga memberikan perspektif tentang bagaimana cara kerja dari industri asuransi syariah dan utamanya tentang keharusan spin-off. Jadi sebenarnya spin-off itu tidak memiliki banyak keutamaan ya. Kalau di Islam mungkin keutamaan salah satunya adalah agar tercipta same level playing field di industri asuransi syariah. Baik, pemirsa TV Asuransi, mudah-mudahan kita semua diberi senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa terus saling tolong-menolong dengan sesama.
Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Siapa?